Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Oke, kita nyambung lagi di Kakak Beradik Podcast. Ini yang aku tunggu juga. Sar, ini ngomongin tentang arwah penasaran. Oke. Kenapa sih mereka itu dibilang arwah penasaran? Oke. Penasaran itu karena ada hal yang apa ya, masih nyangkut, yang belum Diselesaikan. terselesaikan. Tapi mungkin secara kita nggak sadar, manusia itu juga harus sadar loh, yang kita yang masih hidup, karena apa yang membuat itu tidak selesai. Jadi banyak hal, emosi-emosi, dendam, tidak memaafkan orang itu Juga tidak boleh ya. pengaruh ya gitu. Nah, kenapa arwah penasaran ya? Misalnya satu sosok ini meninggalnya dikecewakan oleh satu orang, dia akhirnya dendam sama orang ini, kebawa tuh dendam itu, akhirnya dia tenggelam dalam dendamnya itu, kayak apa ya, kayak marah terus kan, dalam posisi emosi yang dia ingat itu adalah emosi dendam itu, kayak marah, mau apa, sakit hati gitu. Nah itu akhirnya jadi energi yang nggak baik. Tapi begitu juga kita yang masih hidup, pada saat kita menyimpan dendam, pada saat kita belum bisa memaafkan sesuatu yang pernah terjadi, akhirnya jadi bola-bola emosi yang tersimpan di dalam sini, kan akhirnya nggak baik. Kita mau melangkah ke depan juga kan ya akan mempengaruhi gitu. Tapi ada nggak pernah sih ada arwah penasaran gitu, misalnya sosok itu memang benar-benar minta tolong sama lo? Kita berapa kali ketemu, banyak. Mungkin sebenarnya minta tolongnya juga bukan apa ya, nggak seperti yang di film apa sih, ada ghost whisper itu kan yang menyelesaikan semuanya, tapi ini lebih kekuatan doa. Secara kita nggak sadar, kekuatan doa adalah salah satu yang bisa membantu mereka untuk menemukan terang, tapi dengan ikhlas ya doanya gitu. Jadi apa ya, komunikasi sama aku membantu dia untuk mengingat jati dirinya dia, siapa dia sebelumnya gitu. Karena biasanya mereka yang sudah tenggelam dalam emosinya itu dipengaruhi oleh yang negatif lagi. Jadi kayak untuk mengupas layer yang hitam ini, nah itu kan kita bantu kayak komunikasi. Pada saat komunikasi dia ingat akhirnya apa yang terjadi. Oh ya gue kan gini ya, gue nggak wujud gue tuh nggak seperti ini ya, gue dulu begini ya gitu. Nah itu apa ya, jadi membantu prosesnya, mempercepat sedikit prosesnya gitu. Dan kita akhiri selalu dengan doa gitu. Biasanya setelah itu ada dua sosok yang kita gambarkan. Jadi pada saat pertama kita lihat sama yang setelah kita berkomunikasi, akhirnya dia menunjukkan wujudnya yang sebenarnya, yang sama sekali tidak mengerikan gitu. Oke, tapi kalau ngomongin tentang, ada kan banyak sekali terjadi kecelakaan maut di jalan tol dan yang lainnya. Setiap tempat yang menjadi tempat kecelakaan, nggak di jalan tol doang, apakah itu akan menjadi tempat angker? Sebenarnya sih nggak juga ya, karena aku juga nggak mau semua hal itu akhirnya dihubung-hubungkan dengan gaib ya. Karena kan mungkin jalanannya ya apa, secara apa jalanannya itu bahaya, ada tanjakan atau turunan atau tikungan, itu kan kita harus pelan-pelan, harus waspada gitu loh. Jadi atau memang dia ngantuk? Bisa juga. Jadi benar-benar apa ya, kayak belum tentu. Aku nggak mau ngomong kayak oh ya di situ tuh ada kayak penunggunya yang gitu loh. Soalnya jadi orang jadi parno, akhirnya jadi ketakutan, jadi semuanya Jadi dihubung-hubungkan semuanya, iya. dengan hal itu. Sebenarnya juga kita nyetir apalagi jalan tol ya harus hati-hati lah pasti gitu. Jangan ya nggak boleh ngebut gitu kan, ada pengendara yang lain. Oke, ini gue baru cerita di sini nih ya. Ini gue pulang dari arah luar kota ke Jakarta. Itu sanalah gitu. Itu gue nyetir sendiri ceritanya. Itu ceritanya nyetir sendiri dari luar kota. Itu gue pertama kali gue ngelihat yang lebih gedenya, bukan main. Dan itu gue lihat gorila gede di jalan. Itu ketika lintasan gue pulang. Jadi pada saat itu celaka nih gue. Tapi pada saat pas bagian mobil gue, jadi dia lebarkan kakinya, gue lewat di antaranya.
Dan ya pokoknya gue sering lihat ada beberapa sering terjadi kecelakaan itu di tempat itu. Iya. Yang gue suka lihat di TV ini itu di situ. Oke. Nah itu bisa jadi ya. Kalau menurut aku mungkin ada beberapa tempat memang yang namanya itu kan dulunya hutan, ada penunggunya. Makanya kenapa selalu dibilang harus waspada. Mungkin ya karena itu kita jadi kayak lebih aware nggak sih nyetir nggak boleh terlalu ngebut. Pada saat kita ngebut ada sesuatu di depan, otomatis kan kita hilang kendali gitu. Iya nggak sih? Jadi kalau aku sih mendingan kita berpikir ya lo di jalan ya hati-hati aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Aku sering di jalan tol ngelihat apa sosok itu sepanjang jalan juga pasti ada gitu. Ya kalau di jalan jangan samain sama kita. Kalau lu kan matanya kan jadi saringan. Kalau kita kan ibaratnya ngeliat kayak begitu kan udah surprise banget. Iya gitu sih. Nah, tapi ini bukan ini. Iya sih kayak seperti itu sih, kayak kalau misalnya pun kita melewati jalan yang memang terkenal dengan banyak terjadi kecelakaan, ya itu apa yang kita lakukan ya harus lebih hati-hati. Pelan-pelan aja udah jalannya, iya nggak sih? Iya. Kayak aku sih. Tapi kalau gue sekarang setiap gue nyetir situ, kalau gue yang nyetir, gue selalu klakson dan gue inget banget itu. Oh, iya. Dan ya, gue inget banget itu. Jadi pada saat itu di gue nggak tahu kenapa, pokoknya setelah kejadian itu ya gue tuh sering banget. Kayak misalnya denger berita ada kejadian di situ, ada kejadian di situ, ada di situ. Jadi atau enggak tidak jauh dari situ. Jadi makanya kayak misalnya yang lain-lain tuh pokoknya gue menghindari kalau gue pulang malam, lebih dari jam 10 malam tuh gue menghindari. Gitu. Jadi kalau bisa sore, kalau misalnya gue pulang dari tempat itu gitu ya, gue pasti sore. Pokoknya sebelum malam. Kalau udah malam gue lebih baik pulangnya besok sekalian. Oh iya karena gue kalau gue yang nyetir, kalau enggak gue pasti berusaha merem aja, gue meremin aja. Gitu. Karena gue punya gue takut ke situ karena kan mungkin gue nggak punya kelebihan hal itu kan gitu. Iya kan, ya namanya orang ngelihat sesuatu yang bukan manusia pasti kan kaget. Iya itu. Jadi trauma itu traumanya bukan main. Tapi banyak gak sih orang yang minta tolong diliatin rumahnya sama lo? Banyak sih, cuman ya itu. Tapi lu terima pasien nggak? Enggak, aku tidak praktek sama sekali, tidak praktek. Tuh ya dengerin ya, Sarah Wijayanto tidak praktek. Aku nggak praktek. Aku ada teman-teman yang praktek. Mereka emang professionally mereka praktek. Nah kalau aku tuh bener-bener cuman ya teman-teman aja gitu atau keluarga kayak misalnya kamu, dan itu juga aku maunya off cam, nggak mau direkam. Ya kamu tahu kan? Iya. Jadi apa ya emang bukan yang buka praktek menerima semua gitu. Mungkin kalau misalnya mau yuk collab yuk, nah itu kan beda ya. Itu adalah sesuatu yang fun gitu. Kayak waktu itu juga pernah sama Rans, ada sesuatu yang aku temukan tapi aku bilang sama Gigi nanti ya aku ngomongnya gitu. Jadi kita cuma cerita yang ada di rumah yang ringan-ringan gitu. Jadi nggak semuanya. Ayam. Mama. Bisa mundur nggak kalau batuk? Mama. Kayak gitu. Denger banget di kuping. Oke, tapi setelah Sarah bisa bantu orang itu ada kepuasan apa enggak sih? Pasti dong. Pada saat aku bisa berhasil, puji syukur bisa membantu teman, keluarga, ya seneng gitu, ada kepuasan. Gimana ya rasanya nggak bisa dijelasin sih, karena ya aku seneng bisa menggunakan apa yang aku punya untuk membantu orang lain gitu. Nah, ini ada istilah yang namanya makan korban. Atau tumbal. Ya, kalau Sarah sendiri yang kayak gitu bener apa nggak sih orang tuh? Kayak tempat nih misalnya lagi mau ini, itu biasa misalnya adalah salah satu sungai atau mana. Emang setiap tahunnya pasti makan korban? Atau mungkin di mana pasti setiap tahunnya ada ini gitu? Itu bener gitu nggak sih? Gimana ya? Maksudnya aku tidak pernah bertemu dan mengalami secara langsung, jadi aku nggak bisa cerita banyak. Tapi yang aku tahu dari dulu turun temurun, ini kan kita Indonesia ini kan kental banget mistisnya, ya kan. Sudah ada cerita kalau misalnya orang menggunakan ilmu hitam, nah itu kayak harus ada tumbalnya. Nah aku pernah dengar, tapi aku nggak pernah menyaksikan langsung atau melihat langsung gitu. Cuman percaya nggak percaya, tapi aku pernah sih ketemu waktu itu bukan dikorbankan secara
sengaja gitu ya. Iya. Tapi jadi si perempuan ini dia ikut sama cowoknya menjalani praktek ilmu hitam, dan secara dia nggak sadar kalau dia ini sebenarnya lagi dipengaruhi untuk mungkin tujuannya ditumbalin, tapi akhirnya dia yang meninggal gitu, dia dibunuh. Kayak mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Ini kejadian tahun 60-an kalau nggak salah, 60-an. Itu bener-bener yang kayak pemujaan setan gitu. Tapi aku nggak tahu, maksudnya mungkin itu yang itu bisa dibilang tumbal ya, bisa baru sekali. Bisa dibilang tumbal itu ya. Iya. Tapi kalau tempat aku nggak tahu ya. Oke, ada istilah orang miara tuyul. Orang miara tuyul itu benar gak sih? Orang miara tuyul. Pernah gak lo ketemu tuyul? Belum sih, belum. Oh pernah, ngelihat tuyul pernah. Tapi ketemu yang nyolong gitu belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Ketemu tuyul berapa kali? Jadi tuyul itu beneran kecil? Kayak segini, kayak anak-anak, tapi mukanya tua. Bukan tua, anak kecil. Oke, mau lo? Nggak mau. Apa? Ikut ya, ikut lo ya. Nggak mau. Ikut apa? Ikut ke lo setiap hari nemenin lo. Ada, Lucu. Ada acara kan itu? Agak apa? Ya nggak. Ya tapi aku juga ada apa? Aku sekarang aku tinggal apartemen. Ya. Di mana apartemennya? Ada di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, Itu I'm kidding. Aku kadang-kadang waktu tidur, terus kadang-kadang kupingnya merasa kuping Itu ngorok lu sendiri kali. Enggak, bukan. Terus aku masih bangun, tapi tiba-tiba gak bisa gerak apa? Erep-erepan. Iya. Kalau katanya sih kalau erep-erep jangan tidur lagi maghrib. Iya, atau enggak emang capek kali Kak badannya. Ada bukan gitu ya? Enggak. Erep-erep dia nggak bisa bergerak kan? Iya, gak bisa gerak. Tapi pengen minta tolong kan? Iya. Iya. Tapi- Kalau misalnya terjadinya berturut-turut berapa hari, nah itu baru mungkin ada sesuatu. Tapi kalau cuman kejadian sekali 2 kali, capek badannya. Capek ya? Oke. Aman, jadi berarti aman. Tapi Aman. Sar, Ya. gue masih bingung sama mengenai jalangkung. Itu jalangkung itu kan memang banyak banget versinya kan, iya kan? Tapi yang gue tahu dari film zaman dulu sih jalangkung itu ya orang lo nyiapin keranjang, lo manggil pakai itu kan? Ya. Ada juga pakai yang lain-lain tuh, Pakai koin. pakai apa sih dulu tuh jangka. Kalau zaman Jangka. SD aku pernah tuh nakal banget pakai jangka. Sebenarnya sama jalangkung, si Ouija board itu sama. Itu bener ada arwahnya. Ada, Bentar, pakai koin itu yang gerakan-gerakan. Itu Jepang juga ada. ya kan? Ada Jepang juga. Kalau jalangkung tuh kayaknya budaya ya, maksudnya emang maksudnya udah budaya nggak sih itu? Termasuk budaya nggak sih? Maksudnya udah ada dari dulu. Mungkin orang zaman dulu ya sering main. Aku agak nggak terlalu. Tapi Sarah pernah nggak main jalangkung? Ya itu pakai jangka, tapi bukan pakai boneka ya. Ouija board aku punya, tapi nggak pernah main. Waktu itu saudaraku yang kasih Ouija board itu, jadi dia pakai main, terus setelah dipakai main, karena menurut dia kayak nggak terjadi apa-apa, jadi udah ditaruh aja. Cuman setelah itu dengar suara lari-lari, ada kegaduhan di malam hari gitu loh, padahal nggak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya dikasih ke aku juga nggak berani nurunin, kayak males nggak sih gitu. Terus akhirnya aku kasih ke siapa ya waktu itu ya, akhirnya aku hibahkan lagi ke orang yang memang senang dengan barang-barang seperti itu, karena bahaya banget ya guys. Jangan pernah mencoba memainkan alat-alat seperti itu, karena apa? Misalnya pun tidak terjadi apa-apa juga, kalian memberikan energi, mengundang sesuatu yang energi lain. Nah, Jadi kayak punya rumah mereka. kita nggak tahu yang datang itu energi apa. Kalau yang energi jahat gimana? Mereka akan membutuhkan waktu
untuk akhirnya mempengaruhi kalian, ntar kalian jadi sakit atau tiba-tiba ketempelan, kan kita nggak tahu. Jadi bahaya, jadi nggak boleh. Ya. Oke, tapi kalau Demian sendiri sering takut nggak sih kalau lu lagi ngobrol gitu sendiri gitu? Akhirnya udah biasa sih dia, karena dari tahun 2018 kan ikut syuting terus, akhirnya dia juga terbiasa sampai hari ini. Jadi dia terbiasa. Dan mengalami juga. Tapi kalau lu pernah nggak ketemu makhluk gaib yang ceritanya bikin lu sedih? Sering. Yang paling menguras salah satu episode terbaik itu episode Tante Kun. Ada sosok anak kecil yang disiksa oleh orang tuanya dan dibuang. Pada saat dia dibuang itu keadaannya belum meninggal dan dia masih ingat, katanya kakinya dikerubungin gatal karena disemutin. Duh, kasihan banget sih. Dia dipukulin jadi kalau makan tuh, kalau makanannya nggak habis dimarahin, jadi kayak dipaksa makan padahal udah sakit perutnya, kata dia. Itu aku hancur banget sih rasanya waktu komunikasi itu. Dan dia di tempat yang aku syuting itu dirawat atau diasuh oleh sosok yang aku sebut dengan Tante Kun ini. Itu aku gimana ya? Tapi kalau kayak gitu, hancur. Pada saat kamu ketemu dia fisiknya udah normal? Yang anak kecilnya normal, tapi Tante Kunnya serem banget. Gitu. Dan anaknya akhirnya meninggal dengan sendirinya? Iya, tapi yang kayaknya nggak pernah ditemukan. Kasian ya. Dan kita doa waktu pada saat syuting itu kayak aku ngelihat pada saat kita berdoa, aku melihat cahaya itu terangnya tuh bukan kayak cahaya lampu. Aku nggak bisa jelasin terangnya kayak apa. Tapi aku nggak bisa terus ke cahaya itu. Aku cuman berdiri. Nah itu ada kayak batasan. Aku nggak bisa nginjek cahayanya juga gitu. Kita doa, terus ya udah si adenya ke situ. Itu aku kayak sedih banget, happy karena dengan doanya kita semua pengen dia ke tempat yang lebih baik gitu, dan kayaknya malam itu berhasil. Dan yang sangat mengharukan pada saat Ade pamit ke si tante ini, kayak tante Ade boleh pergi gitu, boleh. Terus tante mau pergi juga nggak, ditanya sama Fadi. Nggak bisa karena dia bunuh diri gitu. Dan sampai hari ini aku ada project yang belum bisa aku ceritain dan melibatkan sosok ini, dan ternyata namanya adalah Gadis. Dan si Gadis ini sekarang ada di rumahku. Hah? Lu pulang bukan bawa oleh-oleh, malah bawa setan ya? Jadi kalau misalnya orang yang kerja di rumah lu takut gak sih? Udah biasa, editor kalau misalnya yang ngedit ditungguin pasti sama si Gadis. Kalian kalau misalnya penasaran ada di episode Tante Kun /Gadis. Jadi kalau misalnya Kak Ruben nonton deh, jadi tahu kita. Ya nggak siang dong, ini udah mau malam. Iya juga, besok. Gak siang ya, besok Tante Kun /Gadis, gue inget dah. Ya, terus jadi aku sama istriku tuh memang kalau istriku sih lebih berani orangnya. Jadi kalau aku sih enggak lah, aku siang-siang hari aja. Ya, tapi nonton kan support temennya. Iya, pasti aku tonton ya tapi kan? Siang hari. Oke. Iya. Nah itu tapi kalau bedanya arwah bunuh diri sama arwah yang dibunuh, apakah itu beda? Kalau aku ya ini aku akan bercerita dari apa yang pernah aku temukan aja ya, karena aku kan nggak tahu gitu. Yang pernah aku temukan, yang bunuh diri itu pasti akan berproses lebih lama. Kayak istilahnya lo nggak akan bisa nyebrang gitu. Mungkin itu adalah bagian dari hukuman dia karena mengakhiri hidupnya. Yang dibunuh pada saat dia terus tenggelam dalam amarah dan dendamnya itu juga mempengaruhi dia untuk bisa cepat berproses karena belum menanggalkan si bola-bola emosi tadi. Gitu. Jadi semuanya itu, semua makhluk butuh berproses gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi semua itu butuh berproses ya. Iya, dan yang kutemuin kalau yang bunuh diri itu pasti serem wujudnya. Serem ya? Serem sih. Tapi lu kalau nggak salah lu ada main film horor ya? Iya. Ada. Terakhir apa? Terakhir belum tayang nih karena Enggak, yang udah tayang apa? The Doll. Iya kan? The Doll 1. Itu lu capek gak sih syutingnya? Pasti capek kan ya? Iya capek, tapi capek fisik. Iya capek fisik karena kan on air off air kan. Iya kan? Iya. Iya gak sih, gue tuh pernah kalau lagi ngeliat lu main film gitu, gue bilang gini, ini orang kayak gue rasa capek on air off air ya. Iya both ya. Iya kan? Iya. Belum lagi ada tim yang tiba-tiba
kesurupan atau ada gangguan apa gitu ya manggilnya aku. Gue ini adalah orang yang awalnya sekarang udah nggak berani berucap tentang apapun. Pernah ada dulu gini, gue pernah ngucapin gini, kesurupan massal aneh. Masa sih? Ah ini mah latahan aja, biar pada nggak sekolah kali. Itu gue dulu. Emang dasar ya lidah itu tak bertulang ya. Terus tiba-tiba, iya pokoknya dan akhirnya gue ngalamin itu. Gue ngeliat bukan ngalamin, tapi gue ngeliat langsung di mata kepala gue. Bagaimana orang bergantian itu dan secara langsung. Gila ya. Kok bisa begitu sih Kak? Ada orang kesurupan massal gitu bisa gimana sih? Ya ada aja sih. Cuman itu biasanya bisa jadi sugesti juga ada. Jadi kayak apalagi kalau misalnya kebanyakan misalnya di sekolah gitu ya, di kelas itu banyakan pasti siswi yang kerasukan. Gitu. Jadi mungkin lebih ke sugesti ada juga gitu. Tapi ada juga yang memang kayak dia lompat-lompat gitu ya bisa terjadi. Iya ya, kalau gue bilang sih memang nggak ngebayang jadi Sarah bagaimana dia capeknya sih sebenarnya gitu ya. Itu capek banget. Tapi ada nggak pernah orang yang atau mungkin keluarga atau suami yang kamu minta dikeluarin aja gitu, minta dinetralin aja? Enggak sih karena ya kamu udah bisa bawa badannya soalnya. Iya mereka maksudnya gini, mereka juga menerima aku ya beginilah apa adanya gitu, dan aku belajar untuk bagaimana kemampuan ini tidak mengganggu aku dengan menjalani sehari-harinya tuh jangan sampai terganggu gitu ya. Itu tadi harus terus menyelaraskan energinya karena kan dengan berjalannya waktu aku bertambah dewasa ya itu semakin beka, semakin lebih cepet capek gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, aku seneng aja apalagi bisa bantuin temen gitu. Tapi kalau apa sih lu kaget dulu? Aku dengar. Kita mau nanya apa? Jadi aku ada nggak ada setannya? Gak ada beneran ya? Benar. Jadi aku ayah aku ada. Enggak dong. Aman ya kita. Aman. Amang ya gitu. Amang ya gitu. Oke, nah ini justru yang gue pengen tahu juga kan ada istilah yang namanya Ratu Pantai Selatan. Lu pernah nggak ke pantai-pantai yang memang dibilang adanya Ratu Pantai Selatan? Pernah, sering kok aku bertemu. Sowan, enggak sih sowan aja. Sowan itu apa sih? Sowan kayak silaturahmi. apa sih? Silaturahmi kita berkunjung, meditasi. Aku sering ke Jogja, ke Parangkusumo ya apa ya? Terus biasanya tuh rutenya ke Kota Gede, terus baru ke Parangkusumo gitu. Ya duduk aja give thanks sebenarnya. Bersyukur aja gitu, doa gitu. Tapi ya apa meditasi ya lebih fokus aja meditasi gitu ya. Dan menghormati leluhur yang gitu. ada, leluhur dan ya untuk semesta gitu. Seru sih Kak. Ih enggak deh kalau bilang mah. Gue enggak Kan positif. Iya, tapi maksudnya enggak. Kalau gue udah gini aja. Oh iya. Udah gini aja. Iya. Udah itu biar lo aja deh kayaknya. Tapi itu Kak, yang orang mungkin di podcast ini gue pengen kasih tahu ke mereka, lo ini sebenarnya bukan paranormal. Lo ini bukan ini gitu. Bagaimana lo bisa meyakinkan ke semuanya? Gimana ya kalau paranormal tuh apa ya? Mungkin seseorang yang praktek kali ya, cuman kalau misalnya kayak di Instagram aku tuh aku bisa dibilang psychic trance medium. Kalau di Amerika orang-orang yang membuka komunikasi dan berkomunikasi dengan mereka gitu, dan aku memang belajar ya, aku bisa dibilang psychic trance medium tapi memang nggak praktek aja gitu. Jadi gimana ya dibilangnya, kalau diartikan ke Indonesia psychic itu paranormal kan. Jadi tergantung apa nih. Kalau di sini soalnya paranormal orang yang praktek kayak istilahnya dukun lah gitu. Nah aku kan nggak buka praktek gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi ini ada pesan nggak buat orang-orang kan mungkin masih banyak orang-orang yang nggak percaya hal gaib, ya kan? Allah halu, Allah ini, Allah setan tuh gini-gini gitu. Apa pesannya buat mereka? Pesannya nggak apa-apa nggak percaya, tidak percayakan sesuatu itu hak setiap orang. Tapi ya kita menghormati aja ya, maksudnya walaupun berbeda.
walaupun nggak percaya tapi ya tetap menghormati dan tetap respect, itu aja sih sebenarnya. Nggak harus percaya kok, tapi ya gitu ya, jangan tiba-tiba ya kayak gitu tadi, halu ini, ya udah sih, orang kan berbeda gitu, serah orang lah ya. Iya kan gitu. Tapi gini, oke, sebelum kita closing hari ini adalah testimoni gue asli tentang Sarah. Jadi ketika pada saat terjadi di rumah gue huru hara itu ya, emang dari sekian banyak, kenapa gue bilang Sarah ini punya energi yang 80-90% itu positif. Karena apa yang ditebakkan, ada yang dilihat Sarah itu semuanya benar. Semuanya benar, tidak meleset. Dan dia tidak nyuruh gue beli garam, beli ini, enggak sama sekali. Dia, Kak kamu doa. Jadi itu yang buat gue tuh ya memang harusnya begitu kan, karena gue nggak bisa ibaratnya kan makin banyak orang, aduh ada tuh air berapa dirijen kali pada datang, ada air gitu, ini itu, tapi maksud gue bukannya gue nggak mau apa, karena ada beberapa doanya mesti gini pas di matahari terbenam, repot gila. Ya kan, kita di rumah juga jarang ini, jadi buat gue tuh itu malah merumitkan gue. Tapi Sarah, apa yang diomongin itu tepat. Justru media belum rame ya Kak. Media belum rame. Lu sih pakai ngomong-ngomong. Igun tuh comel. Gara-gara gue datang ke Brownies tuh ngantuk Kak. Capek kan. Iya. Dari malam kan capek. Jadi dari situ dia ngomong keidean lah. Dikembangkan lah sama kreatif, akhirnya datanglah tuh. Iya kan. Jadi aku kayak dicariin waktu itu, makanya ingat nggak aku bilang Kak jangan ngomong ya gitu off cam gitu. Iya, itu rame banget sih gitu. Tapi memang pada saat itu kita juga akhirnya ngelakuin doa semuanya kan? biar jauh lebih ini mungkin salah satu yang Tuhan lakukan untuk kita lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Ya betul, karena itu yang menurut aku kekuatan doa itu adalah yang paling kuat. Aku juga sekarang, kemarin juga sempat ada kiriman-kiriman datang ke rumahku. Serius? Iya, tapi aku sudah dalam tahap yang ketawa. Pada saat membersihkan aku ketawa gitu. Aku kalau misalnya kenal yang mengirimkan dukunnya, aku pengen bantu, kayak aduh maksudnya kasihan, pasti lagi kesusahan juga gitu. Cuman kan nggak kenal ya, jadi bingung. Tapi maksudnya aku siapapun yang mengirimkan sama aku memaafkan. Nggak apa-apa, it's okay. Mungkin itu adalah bagian juga dari buat aku belajar. Akhirnya aku bisa mendeteksi energi dari luar dan aku bisa membersihkan. Aku bisa bantuin teman-teman. Mungkin itu. Jadi beneran doa dan ikhlas itu Kak. Itu paling penting ya. Oke, baik Kak, terima kasih udah mampir ke sini. Thank you for having me. Thank you. Nanti aku juga mau collab, tunggu aku di channelnya Kak Sarah ya. Oke. Ngomong apa? Enggak, aku pentingnya doa sama ikhlas ya. Iya. Oke, siap. Itu aku ingat. doa dan nggak boleh takut. Jadi semua hal itu jangan selalu dihubungkan dengan gaib ya. Tidak takut ya. Aku teman sama kamu. Iya, makanya nanti ikut Kenta pulang. Masa? Enggak boleh ya. Maaf ya. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen dari channel MOP ya. Bye. Dadah.